Absorpsi merupakan metode untuk menghilangkan impurities dari gas, sedangkan stripping merupakan kebalikan dari absorpsi, yaitu untuk menghilangkan impurities dari cairan. Absorpsi dan stripping dilakukan menggunakan sebuah kolom, di mana proses pemurnian gas atau cairan dilakukan berdasarkan prinsip kelarutan gas dalam cairan. Pemisahan pada kolom absorpsi terjadi dengan cara mengontakkan aliran gas dengan cairan secara berlawanan arah atau counter current, sehingga komponen gas dapat terlarut dalam cairan. Untuk mengoptimalkan efisiensi pemisahan, kolom absorpsi diisi dengan packing yang berfungsi untuk meningkatkan area kontak antara gas dan cairan, serta membuat turbulensi aliran, sehingga kontak antara gas dan cairan menjadi lebih sempurna. Pada bagian tengah kolom yang berisi packing, gas akan berkontak dengan cairan, sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan zat terlarut dari gas ke cairan. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum absorpsi dan stripping antara lain: yang pertama, memahami prinsip kerja kolom absorpsi untuk sistem CO2 air. Yang kedua, menganalisis kadar CO2 dalam aliran gas dan aliran fluida. Yang ketiga, memahami prinsip kerja stripping pada kolom absorpsi. Yang keempat, membandingkan pengaruh penambahan NaOH terhadap penyerapan CO2. Yang kelima, menganalisis kandungan CO2 dalam larutan NaOH. Yang keenam, memahami transfer massa pada kolom absorpsi. Yang ketujuh, menentukan koefisien transfer massa pada percobaan kolom absorpsi. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada percobaan absorpsi dan stripping antara lain: yang pertama adalah kolom absorpsi Amfield UOP7MK2, dan yang kedua adalah peralatan titrasi yang terdiri dari buret dan statif, bulb, batang pengaduk, pipet tetes, botol semprot, pipet ukur, gelas ukur, labu ukur, dan labu Erlenmeyer. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan antara lain air, gas karbon dioksida, udara, indikator fenoftalein, natrium hidroksida, sodium bikarbonat, metil orange, asam klorida 1 molar, larutan barium klorida, serta larutan asam oksalat. Adapun rangkaian kolom absorpsi yang digunakan terdiri dari tangki penampung cairan, manual water sampler, sensor suhu cairan, centrifugal air blower, water seal, U-trap, valve CO2 masuk, kolom absorpsi yang berisi packing, sensor suhu gas masuk, sensor persentase CO2 pada gas masuk, sensor persentase CO2 pada gas keluar, tabung gas CO2, serta elektrik konsol yang berfungsi untuk menampilkan laju aliran, tekanan dan suhu, serta port USB dan saklar untuk CO2, pompa, power on dan power off, serta blower. Percobaan 1A. Menentukan jumlah CO2 yang diserap dari aliran gas ke dalam air. Langkah pertama adalah masukkan air ke dalam tangki penampung cairan hingga tanda batas yang telah diberikan. Tekan tombol power on, lalu nyalakan pompa, dan sesuaikan laju alir air sebesar 4 liter per menit dengan mengatur katup V10.
Kemudian nyalakan kompresor dan sesuaikan laju alir udara sebesar 55 liter per menit dengan mengatur katup V2. Buka katup pengatur tekanan dengan hati-hati pada tabung gas CO2 dan atur katup V1 sehingga laju alir gas CO2 menjadi 5 liter per menit. Setelah 5 menit operasi, amati konsentrasi CO2 pada konsol. Konsentrasi CO2 pada saluran masuk diperoleh dengan menekan bagian atas saklar CO2. Dan konsentrasi CO2 pada saluran keluar dapat diperoleh dengan menekan area bawah saklar CO2. Percobaan 1B. Mengukur laju penyerapan CO2 yang diserap ke dalam air dari analisis sampel. Atur katup V1 sehingga laju aliran CO2 menjadi 7,5 liter per menit. Kemudian atur laju alir air menjadi 6 liter per menit dengan mengatur katup V10. Serta atur kecepatan aliran udara menjadi 30 liter per menit menggunakan katup kontrol V2. Setelah 5 menit operasi stabil, ambil sampel sebanyak 150 ml pada interval 10 menit dari katup V5 dan dari tangki penyimpanan cairan. Kemudian dilakukan analisis kandungan CO2 terlarut dalam sampel yang telah diambil dengan cara titrasi. Pertama-tama, lakukan standarisasi NaOH menggunakan larutan asam oksalat. Kemudian ambil sampel sebanyak 100 ml dan tambahkan 5-10 tetes larutan indikator phenolphthalein. Lakukan titrasi menggunakan larutan NaOH sampai terjadi perubahan warna menjadi warna pink yang bertahan selama sekitar 30 detik. Kemudian catat volume NaOH yang digunakan. Percobaan 1C. Percobaan stripping pada kolom absorpsi. Nyalakan pompa air dan atur laju alirannya menjadi 1 liter per menit. Kemudian nyalakan kompresor dan atur laju alirannya menjadi 170 liter per menit. Setelah 2 menit operasi, ambil 150 ml sampel pada interval 5 menit. Kemudian lakukan analisis sampel sesuai dengan langkah kerja pada percobaan 1B. Kemudian, hitung kandungan CO2 dalam air dan analisis efisiensi pengupasan udara. Percobaan 2A. Menentukan laju penyerapan CO2 dalam larutan sodium hidroksida dari analisis sampel. Isi tangki penampung hingga 3/4 bagian dengan larutan 0,2 molar natrium hidroksida. Tutup katup kontrol aliran gas V1 dan V2. Kemudian nyalakan pompa dan atur laju alir natrium hidroksida sekitar 3 liter per menit dengan menyesuaikan katup kontrol V10. Nyalakan kompresor dan atur kecepatan aliran udara menjadi 30 liter per menit menggunakan katup kontrol V2. Kemudian atur katup kontrol V1 sehingga laju aliran CO2 menjadi 3 liter per menit. Setelah 15 menit operasi stabil, ambil sampel sebanyak kurang lebih 250 ml pada interval 20 menit secara bersamaan dari V5 dan dari tangki penampung. Kemudian catat waktu pengambilan sampel. Analisis kandungan CO2 terlarut dalam sampel dilakukan dengan cara titrasi. Pada Erlenmeyer 1, tambahkan 1 tetes larutan phenolphthalein dan titrasi dengan asam klorida standar sampai warna merah muda menghilang. Tambahkan 2 tetes larutan phenolphthalein dan titrasi dengan larutan asam klorida sampai warna merah muda menjadi hilang. Kemudian catat volume asam yang ditambahkan sebagai T3.
dan kocok dengan baik untuk mengendapkan semua karbonat dalam sampel sebagai barium karbonat. Pembahasan.